Ketemu lagi nih sob. Kali ini Daftar Histori akan membagikan 5 tradisi pemakaman di Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe-nya sob dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena kita akan belajar hal-hal yang jarang terekspos di dunia YouTube. Nah, pemakaman ini ada di daerah Bali sob. Serunyan Bali. Serunyan adalah nama sebuah desa di daerah Kintamani, Bali sob. Masyarakat Bali di desa tersebut memiliki ritual khusus bagi orang yang sudah meninggal. Di desa Serunyan, orang yang sudah meninggal tidak akan dikubur sob atau dibakar, tetapi jenazahnya hanya diletakkan di permukaan tanah. Bagian wajah jenazah dibiarkan terbuka, sedangkan tubuhnya diselimuti kain. Nah, dan selanjutnya jenazah ditutupi dengan ancak saji atau bisa juga disebut dengan anyaman bambu yang berbentuk prisma. Prisma itulah yang akan berfungsi sebagai pelindung dari binatang liar, dan jenazah dibiarkan membusuk dan terurai. Dan sampai akhirnya hanya tersisa tulang kerangkanya saja. Menariknya lagi nih sob, tak ada bau busuk yang timbul dari proses pembusukan jenazah di kawasan pemakaman tersebut, melainkan hanya menghasilkan bau wangi yang dihasilkan oleh pohon-pohon tarumenyan di area pemakaman tersebut. Nah, masyarakat setempat meyakini pohon tarumenyan sebagai penetral bau busuk yang berasal dari jenazah tersebut sob. Makam bayi Kambira di Tanah Troja. Di desa Kambira, Tanah Troja, Sulawesi Selatan, ada tradisi pemakaman khusus bayi-bayi yang sudah meninggal dunia sob. Tetapi bayi yang sudah meninggal sebelum gigi sang bayi tumbuh. Nah, tradisi ini bernama pasiliran. Orang-orang Troja percaya sob, bagi bayi yang meninggal sebelum giginya tumbuh, dipercaya jenazah bayi tersebut masih dalam keadaan suci. Nah, dalam tradisi pasiliran, bayi yang sudah meninggal akan dimakamkan di sebuah pohon sob. Caranya, mula-mula pohon dilubangi dengan ukuran sekitar 50 x 50 cm. Selanjutnya, jenazah bayi diletakkan dalam lubang tersebut dalam keadaan tanpa kain pembungkus, layaknya bayi ketika masih dalam kandungan sob. Nah, lubang di pohon itu lalu ditutupi dengan ijuk sebagai tanda akhir proses pemakaman. Jenis pohon yang bisa digunakan sebagai pemakaman dalam tradisi pasiliran adalah pohon tara. Pohon tara tersebut getahnya yang sangat melimpah sob. Nah, bagi orang-orang Troja, daerah tersebut mempercayai jika getah pohon tara yang berwarna putih adalah simbol air susu ibu sob, yakni sumber makanan dan minuman bagi sang bayi yang sudah meninggal. Makam dinding Batu Lemo dan Londa di Troja. Nah, kali ini kita kembali ke Troja lagi sob. Warga Troja meyakini mereka yang sudah meninggal akan menuju kehidupan berikutnya sob. Nah, demi mengantarkan arwah anggota keluarga yang meninggal untuk mencapai kesempurnaan ini, masyarakat Troja mengadakan upacara pemakaman Rambu Solo. Upacara Rambu Solo terdiri atas beberapa prosesi. Pertama, prosesi menunggu, yakni tubuh orang yang sudah meninggal akan disimpan. Pada proses ini, warga setempat percaya arwah yang meninggal dipercaya tetap tinggal di desa ataupun di rumah keluarganya. Nah, proses selanjutnya adalah inti upacara pemakaman, yaitu penyembelihan kerbau. Bagi orang Troja, yakin kerbau adalah hewan suci yang akan mengantarkan arwah orang yang meninggal ke puya atau ke alam arwah. Makin banyak kerbau yang disembelih, makin cepat arwah mencapai puya. Nah, sepanjang upacara pemakaman nih sob, kerabat dari mendiang maupun pelayat melakukan tarian sebagai ucapan duka cita atau penghormatan dan penyemangat, karena arwah akan menjalani perjalanan panjang menuju puya. Nah, yang terakhir nih sob, proses terakhir adalah pemakaman. Ada 3 cara pemakaman sob. Jenazah yang sudah dibungkus peti mati bisa ditempatkan di dalam goa. Waruga di Minahasa. Pada zaman prasejarah, masyarakat Minahasa percaya jika roh leluhur memiliki kekuatan magis sob. Untuk itu, kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari 2 bagian, bagian badan dan bagian tutup. Bagian badan terbentuk kubus dan bagian tutup terbentuk menyerupai atap rumah. Uniknya lagi nih sob, waruga tidak dibuat oleh kerabat atau keluarga dari orang yang meninggal,
akan tetapi dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggal sob. Ketika orang itu akan meninggal, maka dengan sendirinya akan memasuki waruga yang dibuatnya. Ketika orang itu akan meninggal, maka dengan sendirinya akan memasuki waruga yang dibuatnya itu setelah diberi bekal kubur lengkap. Nah, suatu hari bila itu dilakukan dengan sepenuhnya akan mendatangkan kebaikan bagi keluarga yang ditinggalkan sob. Waruga sendiri berasal dari bahasa Tembulu, yakni dari suku kata wale waruga, yang memiliki arti rumah dari badan yang akan kering. Waruga juga memiliki arti lainnya, yakni wale waru atau kubur dari damato atau jenis tanah lilin. Nah, lebih jelasnya sob bisa tanyakan ke Presiden Google. Sarkofagus. Nah, pemakaman ini sob masih sama dan persis dengan pemakaman desa Waruga di Minahasa. Sebagian besar sarkofagus yang ditemukan di Samosir merupakan wadah kubur yang di dalamnya terdapat tengkorak dari banyak individu yang berasal dari satu marga. Nah, secara umum sarkofagus Samosir mempunyai bentuk 4 persegi panjang, pada bagian atasnya melebar dan berbentuk menyerupai perahu sebagai pelambang wahana bagi almarhum atau menuju alam arwah sob. Nah, bagian wadahnya mempunyai lubang sebagai tempat penyimpanan tulang dan sering dihiasi dengan pahatan kepala manusia yang digambarkan menyeramkan. Di bagian depan atas, pahatan kepala manusia terkesan menonjol dan menakutkan menjadi lambang tokoh penolak bala sob, atau pengaruh buruk dan hal-hal jahat yang akan datang. Hal itu bertujuan agar arwah tidak mengalami gangguan dan dalam perjalanan menuju dunia arwah sob. Lanjut lagi nih sob, pahatan figur lainnya berada di bagian depan wadah dan di bagian belakang tutup sarkofagus. Figur tersebut adalah penggambaran orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan yang meninggal. Pahatan figur yang ada di bagian depan dibuat pada posisi yang bervariasi sob. Nah, pada bagian belakang tutup sering dipahatkan figur atau tokoh hiasan tertentu sob. Gimana sob, masih penasaran? Terus pantau channel ini sob agar kita mengetahui budaya-budaya yang ada di Indonesia sob.